Jadi kita betul-betul merancang sebuah kurikulum gitu ya. Ya baik bahkan dari fase cara belajar ya semua yang memungkinkan orang memang untuk bisa mencerna dan akhirnya dia bisa menguasai ilmu-ilmu yang diperlukan tersebut. Apakah bisa dengan 15 minggu menjadi talenta digital yang bisa diserap? Jawabannya bisa gitu kan, dan sudah dibuktikan. Halo generasi pintar digital, kembali lagi bersama saya Mendy di Purwadika Podcast. Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang program Job Connector, dan hari ini aku sudah ditemani oleh Brian sebagai Academic Director dari Purwadika. Thank you for your time, Brian. Hari ini kita akan membahas karena begitu banyak pertanyaan yang masuk, bahkan mungkin alumni Purwadika juga gak update nih dengan program Job Connector yang sekarang, karena udah banyak kan improvement yang kita lakukan, perubahan yang kita lakukan, dan kita pengen membahas itu di podcast kali ini supaya teman-teman bisa lebih mengerti lah ya. Kan kalau misalnya kita menjelaskan kan lebih dimengerti daripada cuman sekedar mungkin tulisan penjabaran di website seperti itu. Nah, pertanyaan pertama adalah gini. Job Connector ini kan program yang Purwadika rancang sebagai program yang fast track lah ibaratkan ya, untuk seseorang bisa shifting karir, menjadi software developer, menjadi digital marketer, UI UX designer, bahkan data scientist. Nah, masih banyak yang belum percaya atau masih banyak juga yang nanya, ini program bener nih terbuka untuk non background yang nggak punya background sama sekali. Bagaimana ini bisa mungkin gitu? Nah, pertanyaannya Bray, emang bener ya orang yang nggak punya background tuh bisa mengikuti program ini? Jawabannya sih benar ya, karena itu juga sudah dibuktikan oleh lebih dari satu ya, banyak dari alumni kita yang berhasil memang shifting karir tuh dari nggak punya background sehingga akhirnya dia bisa berkarir di bidang yang kita train tersebut. Tapi memang hal ini sih mungkin ya, untuk jawab ini mungkin aku mau sharing sedikit pengalaman aku gitu ya. Karena memang aku udah berkutat di dunia software engineering juga udah cukup lama. Jadi memang saya punya pengalaman waktu itu, salah satu project yang harus di-handle adalah kita mendevelop sebuah software ERP, ya, Enterprise Resource Planning. Jadi itu software yang terintegrasi tuh ya dari hulu ke hilir untuk satu perusahaan. Melibatkan juga kita harus berarti membuat sistem akuntansinya gitu. Gimana caranya goalsnya, intinya perusahaan tuh bisa closing secara cepat lah ya. Nah, saya kan punya background itu sebagai developer kan ya, sebagai software engineer yang sebenarnya nggak ngerti banyak tentang accounting. Tetapi ketika kita di challenge untuk buat software accounting, mau nggak mau secara otodidak tadi. Ya kan, secara otodidak belajar langsung mungkin dari klien juga, dan kita research dan akhirnya kita jadi ngerti gitu. Dan sekarang salah satu skill saya sendiri mengenai accounting itu udah di luar kepala gitu jadinya. Padahal saya nggak punya background accounting gitu, nggak sekolah pembukuan juga gitu ya. Tapi sekarang even sampai ke perpajakan, sampai ke COGS, semua inventory akhirnya saya paham gitu loh secara otodidak. Dan melihat konsep ini bahwa berarti memang pada dasarnya itu sangat mungkin gitu loh untuk kita mempelajari sesuatu ilmu yang berguna di industri tanpa harus melewati jalur formal. Gitu. Berlama-lama ibaratkan. Dan dalam waktu yang relatif singkat gitu. Nah, jadi tentu saja berdasarkan dari sini akhirnya kita memutuskan bahwa karena kita punya latar belakang, kita kumpulkanlah tim-tim yang tentu karena saya tadi background software engineer, saya mengerti gitu kira-kira ilmu yang dibutuhkan untuk bisa menjadi at least sebagai junior developer tuh apa. Nah, kita juga kumpulkan tim akademik lainnya gitu loh, tim saya yang punya background dari industri sebagai digital marketer, sebagai UI UX designer, kita sebagai data scientist juga. Nah, disitulah kita mulai merumuskan kira-kira at least ilmu-ilmu apa sih yang relevan gitu ya, ilmu-ilmu apa sih yang necessary dan diperlukan. Memang sih goalsnya nggak mungkin ya dalam artian dalam waktu yang singkat betul-betul jabatannya tuh udah master banget gitu loh. Maksudnya dari Job Connector jadi CTO gitu ya? Jadi CTO tentu itu kan butuh waktu ya, butuh jam terbang. Tapi memang target kita kan tadi adalah membantu mereka shifting career. Betul. Dan jadi kita betul-betul merancang sebuah kurikulum gitu ya. Ya baik bahkan dari fase cara belajar ya semua yang memungkinkan orang memang untuk bisa mencerna dan akhirnya dia bisa menguasai
ilmu-ilmu yang diperlukan tersebut. Gitu, dan tentunya juga dengan bantuan dari mentor-mentor dan pengajar yang memang sudah mengerti juga gitu dan bisa membantu proses transisi ini. Oke, gitu. Jadi memang program ini terbuka untuk yang tidak memiliki background dan kita juga sudah membuktikan ya, Bra ya. Iya, banyak sekali yang memang bisa gitu. Karena otak kita ini bisa dilatih untuk mempelajari ilmu-ilmu baru. Betul. Nah, cuman program Job Connector ini kan terbuka untuk siapa saja. Memang kita tidak adakan seperti entry test ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita memberikan kesempatan kepada siapa saja yang mau shifting karir untuk mencoba nih, gitu kan. Nah, cuman kita membuka program untuk non-background pun kadang kan juga suka ada backfire, bener gak? Ini gak apa-apa, kita kan namanya mengupas tuntas gitu kan. Nah, sebenarnya kalau misalnya berdasarkan pengalaman yang terjadi selama ini, apa sih faktor yang membuat seseorang ya dari yang tidak punya background nih ya, sama-sama gak punya background, tapi satu akhirnya berhasil tuh menguasai ilmu coding, yang satu beneran gagal? Apakah jumlah latihannya kurang? Atau apakah dia kurang memang lebih bertekun atau apa biasanya, Bray? Jadi memang kalau misalkan berdasarkan hasil analisa kita ya, memang kadang-kadang makanya buat teman-teman mungkin semua yang juga mendengarkan podcast ini bisa mengerti dulu gitu ya, bahwa tadi pertanyaan mungkin nggak mungkin, jawabannya mungkin ya, dan itu sudah dibuktikan oleh banyak alumni. Tapi mudah atau enggak itu kan sampai pertanyaan berikutnya kan. Nah, seringkali mungkin ekspektasi kita tuh kadang-kadang seringkali berpikir bahwa untuk shifting itu ya udah tinggal ikut. Udah deh serahin aja sama Purwadika 100% gitu ya, terima beres, akhirnya berhasil untuk shifting gitu loh. Tapi memang kenyataannya tentu ini perlu kerja sama dari kedua belah pihak sih ya. Dari kita Purwadika tentu berusaha keras dengan bantuan para mentor, kita juga betul-betul intens, kita selalu monitoring setiap satu batch berjalan untuk lihat ada something wrong, pasti kita harus kasih perhatian khusus lah ya. Tapi memang tentu ini perlu kolaborasi juga dari teman-teman dengan dengan kesadaran bahwa semua perlu kerja keras dan komitmen gitu. Namanya kita mempelajari sesuatu hal yang baru, apalagi dari non background tentunya, itu pasti akan kasih tantangan yang lebih besar lah ya. Kayak saya tadi belajar accounting itu buat ngerti istilah-istilah basicnya dulu aja kan perlu waktu gitu. Betul. Ya sampai. Tapi ya itu tadi proses latihan, kesungguh-sungguhan dan komitmen. Seringkali juga kita namanya manusia itu kan ada yang harus punya kemampuan adaptasi ya. Kadang-kadang banyak juga yang akhirnya give up sebelum berhasil beradaptasi gitu. Karena dari banyak success story juga, let's say mungkin di bidang software engineer aja tadi pas belajar programming. Wah bisa tuh mungkin seminggu 2 minggu tuh kayak pusing sakit kepala gitu loh. Yang kayak aduh kayak bisa gak ya. Tapi setelah mereka udah mulai dapat patternnya, mungkin bahkan pas ujian modul pertama gak bagus nih resultnya. Tapi kemudian tuh mereka berusaha terus gitu ya dengan bantuan para mentor dan juga mungkin dengan grup belajar sama teman-teman, mendadak bounce back tuh. Yes. Di middle sampai akhir tuh akhirnya strong dan berhasil juga. Benar. Gitu. Jadi memang semua sih takes time, semua perlu kerja keras, tetapi pasti bisa gitu loh. Karena kita pun selalu punya mentalitas sebagai dari tim akademik ya, khususnya saya selalu motivasi bahwa kita harus membuat hal itu mungkin dan bisa gitu loh. Jadi even mungkin ada teman-teman yang rasanya kesusahan gitu ya, kita sampai memang kasih perhatian khusus secara individu juga gitu. Jadi kayak ini dititip ya gitu ya, tolong maksudnya diperhatiin gitu, lebih, supaya bisa gitu. Itu poin yang bagus sih. Mungkin tapi tidak mudah gitu ya. Kita mungkin, bilang tapi mungkin mudah. Tapi ya perjalanannya nggak gampang. Yes. Nah, kenapa misalnya kita bisa bilang begitu? Karena ini udah kita bertahun-tahun udah menjalani Purwadika, kita udah bisa melihat ada orang bahkan kita buktikan lulusan IPS. Ya tanpa mengecilkan gimana, tapi ini maksudnya cerita benar-benar full story gitu ya, cerita nyata gitu ya. Lulusan IPS yang harusnya dia bukan orang teknikal, harusnya dia nggak suka atau nggak bisa. Ternyata memang awal-awal memang kesulitan. Tapi ketika dia berusaha, dia belajar dan terus berusaha, bener, dan sekarang dia jadi developer bahkan sampai ke luar negeri gitu loh. Jadi kayak possible. It's very possible, tapi jalannya nggak gampang. Nah, berikutnya yang pengen dibahas adalah gini. Kalau teman-teman lihat di website kita selain akses koneksi pekerjaan, jadi memang Job Connector ini program yang
kita berkomitmen ketika teman-teman selesai dari program ini, kita koneksikan dengan hiring partner kita. Betul. Dan kita ada divisi khusus yaitu Purwadika Career Network yang terus menerus diperbaharui, dibagusin lagi servicesnya, karena supaya untuk benar-benar bisa mengkoneksikan lulusan Purwadika dengan industri. Nah, makanya kalau teman-teman lihat di student requirement, tidak semua sebenarnya program ini kita percaya diri untuk membuka tadi ya. Non-IT background iya, tapi ada beberapa program contohnya full stack web development kita buka dan berani untuk lulusan SMA. Betul. Contohnya. Kenapa? Karena memang terbukti lulusan SMA bisa diterima sebagai developer. Karena ini untuk bahasa programming itu yang dilihat tuh terutama adalah skills. Benar ya, Bray ya? Betul. Maksudnya kamu kalau misalnya mau lulusan S1, lulusan S2 ketika di tes coding dan logic jelek, tetap nggak bisa. Biasanya tidak diterima. Makanya kita confident di Purwadika, kita memperbolehkan teman-teman yang tidak maksudnya lulusan SMA sekalipun bisa ikut program ini. Nah, tetapi untuk program data science, machine learning, digital marketing dan UI UX, kita masih mengutamakan yang S1 ya. Betul. Kenapa? Karena memang industri masih melihat itu. Betul. Benar ya, Bray ya? Betul. Jadi memang bagaimana tim akademik sendiri dari Brian dan para tim akademik lainnya memperhitungkan hal ini juga gitu. Jadi memang non background, yes, semua kita terima, tetapi untuk seperti lulusan SMA atau S1 itu masih ada perbedaan di setiap program ini. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Ini ada yang baru nih dari Job Connector, yaitu adalah mentorship dengan para praktisi berpengalaman. Ya. Nah, dulu katanya tadi ya ada alumni yang bertanya, kaget kok sekarang ada mentornya gitu loh. Nah, makanya memang ini tugas kita kan improve terus. Betul, jadi kita harus improve terus. Mungkin 5 tahun kemudian program Job Connector tambah kece. Tambah kece, harus dong. Bagus. Nah, kenapa Brian melihat mentorship ini akhirnya perlu dan apa aja role mentor di dalam program ini? Oke, jadi sekarang memang program Job Connector itu kita sudah melibatkan mentor eksternal ya, tapi memang khususnya untuk hanya di fase bootcamp. Jadi itu fase terakhir ketika mereka kerjain ibaratnya tugas project akhir untuk menentukan kelulusan atau enggak. Oke, jadi mungkin sebelum sampai ke sana kita jelasin singkat kali, Bray. Maksudnya dari training dulu biar teman-teman ngerti. Iya, jadi fase kita kan dari training dulu. Training gitu dulu. Ya. Training itu biasanya sama instruktur kita, tapi instruktur kita pun juga praktisi ya. Lalu baru mereka akan masuk ke proses namanya final bootcamp. Itu mereka akan dibagi final kelompok. project. Final project, betul. Okay. Nah, disitulah baru ada keterlibatan dari mentor eksternal, gitu ya, mentor-mentor yang kita rekrut dari praktisi. Oke. Nah, perannya apa? Tentu mereka para mentor ini tuh pertama pasti kasih insight lah ya, membantu mereka baik secara technical skillnya, hard skillnya, dan juga tentu soft skillnya bagaimana meng-approach sebuah project, bagaimana mereka, kan ini kita bootcamp itu dalam tim ya, mereka udah belajar berkolaborasi juga, sharing, memecah-mecah pekerjaan gitu lah untuk satu goals yang sama. Jadi ya mentor ini mengarahkan dari hard skill dan juga soft skill, itu yang pertama. Jadi memang ya menambah insight dan wawasan lah ya, dan memang terbukti sih kualitasnya pun ikut naik juga pasti ya, kualitas project bootcampnya mereka itu makin baik. Dan yang kedua juga kita udah mulai memperkenalkan juga sebenarnya murid-murid kita dengan para praktisi. Dan di situ juga ya komentar-komentar di belakang, jadi akhirnya ya banyak juga sih murid-murid kita selama kerjain project ketika mereka memang performnya bagus. Ditarik. Gitu ya. Iya. Ditawarin kerjaan langsung ya. Ditawarin langsung. Emang itu goalsnya kita juga. Betul. Sih, goals tersirat lah ya mungkin, supaya ibaratnya final bootcamp ini tuh benar-benar jadi ajang akhir lah, ajang final yang betul-betul semua tuh unjuk gigi gitu ya. Supaya ya akhirnya portofolio mereka juga makin baik, dan juga beberapa yang menonjol memang udah diincar gitu. Betul. Karena memang untuk kekuatan sebuah company itu sekarang terletak pada talent. Yes, betul. Benar gak sih? Banget. Kekuatan sekarang perusahaan untuk bisa bersaing adalah talent. Sungguh mencari talent yang baik, talent yang perform bagus itu adalah sebuah aset dari sebuah company. Makanya no wonder dari mentor-mentor tersebut, apalagi berani bilang praktisi, ya wajar untuk mereka udah mengeker nih siapa murid ya kan yang performance-nya bagus gitu ya. Betul. I see. Nah, mentor-mentor ini boleh dijelasin, Bray, dari mana aja kamu kerjasama dan nyarinya? Maksudnya profil-profil mereka ini dari perusahaan unicorn, startup unicorn, atau gimana sih? Majority sih dari company unicorn ya rata-rata ya. Cuman pada
akhirnya juga kita ini screening gitu ya. Kita buka lowongan, kita juga screening profil. Tentu kita nggak cuma lihat dari company di mana dia bekerja, tapi juga ya dari backgroundnya juga, dari pengalamannya, dan juga tentu semua namanya ini kita terlibat di dalam ibaratnya dunia pendidikan, ini ujungnya edukasi, tentu harus punya mindset yang memang mau berbagi gitu. Memang ada punya hati yang mau berbagi. hati yang mau berbagi gitu. Betul. Hati yang mau kasih value gitu loh. Benar. Ya, itu juga yang paling penting sih. Betul. Sebenarnya kalau mau dipikir-pikir betul juga. Kita kalau misalnya di sini pengajar, bahkan misalnya saya sebagai Chief Marketing Officer di dunia pendidikan harus punya hati juga, passion di bidang ini gitu kan. Ya. Nah ini kalau misalnya lihat dari website sendiri, ada dari Dana Indonesia, ya kan. Bahkan yang menariknya ada Fikri yang merupakan alumni kita. Betul, bahkan alumni pernah kita juga mengajar di Purwadika secara full time di Purwadika. Dan sekarang dia front end engineer di Bukalapak dan menjadi mentor kita juga gitu. Oke. Nah ini bukannya sambil berjualan ya, tapi ini maksudnya sangat bagus gitu. Nah, oke, sekarang aku mau bahas ini, Bray. Kurikulum sesuai kebutuhan industri. Kalau mau bicara bahasa marketing, pasti orang apa tuh kurikulum sesuai kebutuhan industri? Maksudnya tuh apa gitu kan? Semua maksudnya sekolah bisa ngeklaim itu. Oke, Bray, coba jelasin kurikulum sesuai kebutuhan industri itu maksudnya gimana? Oke, jadi tadi kembali lagi kan backgroundnya, siapa sih orang-orang yang menciptakan, tokoh-tokoh yang menciptakan kurikulum? Sebenarnya kan orang ex-industri kan kita udah punya pengalaman sepak terjang masing-masing di dunia industri, baik di software engineering, tadi digital marketing. Jadi somehow kita udah tahu basic knowledge yang diperlukan itu untuk seseorang bisa bekerja lah ya, mengikuti standar industri seperti apa. Itu pertama. Jadi memang yang buat kurikulum tentu orang-orang yang pernah punya pengalaman lah di industri. Jadi tahu lah ya kebutuhannya tuh seperti apa. Betul. Gitu kan. Dan yang kedua juga kita kan selalu keep updating gitu loh tentang tren terbaru. Apalagi kayak digital marketing itu kan toolsnya, trennya selalu berubah. Kita juga di Purwadika itu punya divisi khusus namanya R&D. Jadi memang secara khusus kita selalu belajar tren, melihat sesuatu yang baru baik di pasar Indonesia dan pasar luar. Dan juga kita research kepada hiring partner kita juga kan. Kita selalu juga melihat kan gitu bahwa gimana nih lulusan kita ketika bekerja di sebuah perusahaan dia bisa keep up apa enggak. Masih ada enggak sih yang kurang, ada enggak saran. Kita selalu open untuk itu dan itu yang membuat kita selalu beriterasi lah ya. Kalau dalam dunia software engineering itu selalu harus ada iteration. The version 5.0 nih kita. Iya, jadi harus ibaratnya kita udah rilis, kita terima feedback lagi ya kita iteration lagi, perbaikan gitu supaya semakin getting better. Nah, jadi memang bicara standar industri, kenapa saya bisa bilang berstandar industri, karena kita juga balik lagi punya background kan kuliah di IT gitu ya. Ya ini tidak balik lagi goal statement ini sih nggak mendiskreditkan bahwa udah kampus yang diajarin kurang bagus atau apalah ya. Tapi memang pengalaman saya ketika kuliah IT itu seringkali karena waktunya panjang mungkin ya, dan ini juga mungkin teman-teman yang kuliah IT bisa relate juga. Kebanyakan kita pas bedah kurikulum itu, kadang-kadang kita tuh cuma dikasih challenge untuk mengerjakan aplikasi yang scope-nya tuh sebenarnya sama aja gitu. Misalnya kayak bikin aplikasi pinjem buku di perpustakaan lah gitu ya. Tetapi yang berbeda dari satu semester ke semester lain tuh misalkan bahasa pemrogramannya aja ganti gitu. Nah, pertama kita misalnya Java, nanti diajarin misalkan ke C#, tapi sama aja gitu loh scope. Yang sedihnya ketika akhirnya mereka bekerja, tech stack-nya beda lagi gitu loh. Jadi pada akhirnya kita baru nyadar seringkali end up-nya habis cuma belajar bahasa pemrograman saja gitu. Sedangkan akhirnya kita memutuskan kenapa dengan waktu yang singkat tadi bisa standar industri, karena kita betul-betul melihat kepada intisarinya dulu aja. Apa sih yang paling penting untuk seseorang bisa dinyatakan tuh bisa bekerja sebagai developer. Dan kita hanya pilih satu bahasa pemrograman aja gitu loh. Karena untuk bisa adaptasi pindah bahasa sih tidak sesusah dibanding meng-keep up lagi ilmu-ilmu dasar lah ya, konsep pemahamannya itu gitu. Nah jadi makanya kita merancang sesingkat mungkin, tadi bukan disingkat-singkatin tetapi sesingkat mungkin gitu loh. Dan diterima oleh. Iya, dan yang ibaratnya ujung-ujungnya ya tolak ukurnya adalah apakah ibaratnya portofolio kita lah ya, alumni kita ini adalah portofolio Purwadika ketika memang pas mereka ngelamar kerja ini diterima apa enggak gitu loh. Dan kita sih sudah proof ya, maksudnya bahwa kita bersyukur banget, maksudnya alumni kita pun ketika mereka diperkenalkan sama hiring partner kita, ya
diakui gitu ya, bisa dan ya nggak sedikit juga sih yang ibaratnya karirnya juga udah accelerate juga ya gitu. Iya. Ya. Contohnya tadi Fikri tuh. Oh iya, ya itu kan? salah satunya dan masih banyak lainnya gitu sih. I see. Jadi memang kurikulum sesuai kebutuhan industri ini karena tim akademik kita juga adalah pernah bekerja di industri dan mereka juga share apa sih yang sebenarnya perusahaan cari dan memang apa yang perusahaan cari itu namanya dunia digital dan sekarang I think bisa berubah terus ya. Berubah terus. Karena makin perusahaan juga makin tahu, oh ini tuh yang saya cari tuh harusnya kayak gini dan itu info-info yang kita selalu kumpulkan supaya kurikulum kita ini juga terus berkembang gitu loh. Betul. Jadi bukannya bermaksud yang dulu kurikulumnya jelek, gak juga karena memang ini berkembang terus, kebutuhan industrinya berubah. Dan bahkan kalau mau bicara tentang final project di digital marketing pun kita sudah pakai project reel ya Bray ya? Oh iya, sekarang ya semua pakai project reel. Oh sudah semua program? Enggak, terutama yang digital marketing. Karena tadi balik lagi kita ngelihat pada saat alumni kita dipertemukan apa sih ekspektasinya dari hiring partner gitu ya. Iya. Kalau kayak di dunia software engineering kebetulan sih mereka tadi considernya kan kepada logic pemahamannya ya logiknya, pemahaman mereka terhadap programming, tidak mengconsider. Kalau data science juga more or less sama, nggak terlalu lihat portofolio karena rada susah ya. Mana sih company yang mau open data setnya untuk kita jadiin laboratorium kan rada susah juga gitu. Jadi kalau digital marketing, kalau digital marketing iya. Betul. So far ya kan ibaratnya kan apalagi kan itu ujung-ujungnya marketing kan, kita mau lihat bisa nggak sih ini orang betul-betul tarik audiens, apalagi menghasilkan sales ya, khususnya konversi. Jadi lebih enak kalau memang ada pembuktian gitu loh secara real. Dan kita pun akhirnya memang ada divisi khusus di Purwadika yang memang kerjanya sekarang cariin portofolio buat murid. Dan ini real loh. Dan ini real gitu project. Nah, real kita udah up dari juga corporate ya. Iya, kita up juga di Instagram Purwadika waktu itu adalah Astra Daihatsu ya kan? Dan Astra bahkan Daihatsu. lewat project final ini mereka dapat konversi. Dapat konversi dari SPK anak-anak mobil. murid kita. Betul. Dan itu kan maksudnya satu cerita yang real yang bisa dibawa oleh para teman-teman gitu alumni Purwadika ke dunia nyata lah ibaratkan ya, ke dunia nyata untuk bisa dapat pekerjaan. Oke, nah bahkan sebenarnya sekarang juga ada program Pathway International Degree gitu kan. Bahkan kurikulum kita pun sudah bisa diakui oleh MIT untuk bisa transferable ke diplomanya dari Singapura gitu. Itu juga satu achievement. Karena program Job Connector yang diibaratkan training bisa diakui oleh lembaga formal di Singapura gitu. Nah makanya sebenarnya kalau misalnya kayak gue dengar ini tuh training atau kursus, kayak gimana ya, kayak I don't think this is like kursus biasa gitu, karena sebenarnya ini fast track untuk benar-benar mau shifting career gitu ya. Mungkin istilahnya nanti kita cari kali ya yang lebih keren. Mungkin. Soalnya kalau misalnya kayak dibilang ini kursus, ntar dipikir kayak kursus biasa. Sebenarnya ini kan adalah training with a goal, specific goal untuk bantu teman-teman shifting career seperti itu. Nah ini mungkin yang mau aku bahas. Kalau untuk materi, teman-teman mungkin bisa lihat di kurikulum program masing-masing program. Tapi kalau misalnya masih ada yang belum dimengerti, feel free banget untuk tanya ke tim admission kita. Dan kalau ada pertanyaan yang seputar akademis, bisa juga Brian bantu jawab nanti timnya ya. Kalau misalnya ada yang masih bingung ataupun mungkin dibutuhkan info session tentang ini, ya bisa aja gitu. Nah, sekarang yang aku pengen bahas adalah tadi mentor udah. Ini masalah metode belajar nih Bray. Kita metode belajar sekarang itu sejak dulu kan kita on campus. Sejak pandemi hit kita langsung shifting online, mau gak mau gitu kan. Shifting online ke live stream ya kan. Lalu kita develop segera video learning. Dan sekarang tahun depan kita udah bisa hybrid, which is sudah ada on campus juga. Nah pertanyaan yang paling sering muncul adalah apa ketiga beda ini? Nah kalau misalnya on campus jelas lah ya. Kalau on campus adalah ke kampus. Bertemu langsung, bertemu muka dengan pengajar. Kalau live stream itu online ya kan, bisa juga langsung ya seperti apa ya? Ya Zoom meeting lah ya. Jadi bisa langsung ngobrol, nanya juga sama pengajar. Kalau video learning nih, orang yang masih suka nanya nih, video learning karena gini, video learning kita itu kan ada practice session secara live stream. Betul. Hybrid juga ibaratkan ya? Hybrid juga. Oke, nah mungkin Brian bisa jelasin kalau untuk kayak video learning. Jadi mungkin ya makanya tadi balik lagi kita selalu membikin sesuatu baik kurikulum atau metode belajar itu kan based on research gitu ya. Tentu dari sini juga kita mengutamakan karakteristik
kemampuan student kita tuh untuk keep up tuh seperti apa. Nah, memang video learning itu kan pasti kalau teman-teman dengar juga lazimnya tuh let's say mungkin kayak beberapa vendor kita beli video, kita nonton sendiri and then that's it kan. Udah aja gitu. Nah, video learning Job Connector dengan metode video learning tuh nggak seperti itu. Jadi memang kita sudah ngedevelop dulu semua materinya, tetapi bahkan sampai fase belajarnya itu kita rancang. Jadi di dalam program outline kita udah susun. Apa sih sampai sejauh mana sih kamu harus nonton selama 1 minggu. Minggu per minggu tuh memang sudah diatur fasenya, kita yang tentukan juga. Dan selain mereka nonton materinya, kita pun masih tadi menyediakan layanan yang tadi practice session. Sebanyak 3 kali 3 jam selama seminggu. Oke. Jadi itu bisa interaktif ya? Interaktif. Okay. Jadi justru disitulah kesempatan untuk setelah mereka belajar videonya gitu, belajar videonya mereka udah nonton, nah mereka ada masih yang nggak mengerti atau mereka perlu praktis latihan, nah disitulah kita pertemukan dengan instruktur yang Purwadika secara live stream gitu loh. Untuk akhirnya ya lebih diarahkan lah ya, lebih dikupas tuntas gitu. Jadi nggak benar-benar nggak ditinggalin belajar sendiri. Iya, nontonnya seberapa banyak terserah gitu, terus nggak ada mendadak diuji aja gitu, enggak. Jadi memang kita atur fase nontonnya, kita juga bimbing mereka lewat practice sessionnya gitu loh. Dan final bootcampnya pun dapat final bootcampnya mentor sama, juga, tidak dibedakan, dapat mentor juga. Dan kalau udah final bootcamp balik lagi sama seperti live stream juga gitu, nggak dibedakan, dibagi grup. Jadi tetap intens lah. Tetap intens. Jadi ini tergantung teman-teman mau pilih yang metode belajar seperti apa. Betul. Karena kita basically udah siapin semua metode dan juga jadwal. Jadi kalau di Purwadika tuh lengkap. Metode belajarnya udah ada on campus, live stream, video learning, bahkan jam belajarnya pun kita ada after hour bagi teman-teman yang masih kerja, kita ada after hour. Bahkan dulu ada Sunday class juga ya, weekend gitu kan. Kita lihat yang mana ada demand itu pasti kita akan juga buka, tergantung juga dari kebutuhan. Dan info yang lebih penting lagi, kalau untuk pembayaran dan tuition fee juga tersedia promo, ada juga metode pembayaran kecicilan. Lengkap lah ya. Ya lengkap lah, kita udah berusaha untuk apa kendalanya, yuk coba kita akomodir gitu. Nah ini ada lagi nih pertanyaan, I think ini bakal jadi my last questions ya kalau ada pertanyaan lagi. Nah ini baru-baru ini lulusan kita sudah berhasil mendapatkan pekerjaan di Singapura, ada juga di Malaysia ya Bre? Ada yang di Hong Kong. Ada di Hong Kong, tepuk tangan dong. Ini satu achievement loh. Nah maksudnya ini bukan lagi kurikulum yang disesuaikan dengan industri, dengan dunia gitu kan. Industri di dunia. Industri di dunia. Nah, pertanyaan aku adalah begini. Apakah kurikulum ini begini, apakah skill digital ini memang bahasa universal? Itu satu dulu nih. Iya. Contohnya memang udah universal gitu loh. Belajar digital marketing mau di Hong Kong, mau di Singapura, di Indonesia, ya semua skillnya sama. Gitu. Apakah memang seperti itu? Atau memang ada dari Akademi Purwadika memang menyasar, mau membuktikan lulusan Indonesia harus bisa terbukti diterima di luar negeri? Jadi kan memang setiap ilmu itu kan sebenarnya kebagi jadi 2 kerangka ya. Dari bicara secara keilmuannya dulu nih, theoreticalnya, lalu juga baru kita masuk kepada implementasinya. Bicara theoretical sih exactly sama baik di Indonesia atau di luar. Cuman kan kita bicara masalah praktikalnya, use case-nya itu yang berbeda gitu ya. Kayak misalnya tadi bicara masalah pembukuan, konsepnya pasti sama aja gitu. Cuman mekanisme metode perpajakannya beda. Jadi hal-hal lebih ke implementasi yang berbeda gitu. Dan memang saat ini tadi itu juga good news banget ya, alumni kita akhirnya tembus untuk bisa bekerja di luar negeri gitu ya. Itu membuktikan kan sekali lagi bahwa ya ini adalah sebuah bahasa yang universal gitu ya, ilmu itu yang diajarkan Purwadika. Tinggal memang transisi implementasinya aja gitu ya. Nah dan memang sekarang kita secara khusus tim Akademik Purwadika ini memang itulah menjadi goals kita khususnya di tahun 2022 gitu loh. Bahwa kita mau standarisasi kita itu nggak cuman di Indonesia aja gitu loh. Tapi juga bisa di luar. Betul. Kita memang juga makanya sekarang sudah mulai mau berkolaborasi juga dengan para praktisi yang ada di luar. Gitu ya, supaya akhirnya use case-nya itu semakin luas, terupdate. Kita pun akhirnya bisa dapetin banyak insight dan yang memang sih ya, mungkin tinggal tunggu tanggal mainnya aja gitu loh.
Ada agenda besar lah dari Purwadika ada di agenda 2022. besar. Ini kalau nilai saham naik ini. Iya. Tapi enggak, serius, beneran bangga banget karena Bangga banget. ya ini senangnya di dunia pendidikan adalah ketika kita melihat alumni kita berhasil, Benar. apalagi bisa dapat pekerjaan di luar negeri, di Hong Kong, di Singapura. Bangga nggak sih talenta Indonesia bisa mendapatkan pekerjaan di luar negeri, bukan cuman kita yang mendatangkan talenta dari luar negeri saja ke Indonesia gitu kan. Nah ini yang gue lupa bahas juga soal durasi. Jadi kalau misalnya bicara full time untuk jadi developer tadi hanya butuh 15 minggu ya Bray? Yep. 15 minggu tuh singkat sekali. Singkat banget kan. Makanya pas kemarin kita ngobrol, kalau mau dibanding masa kuliah gitu kan dengan 15 minggu, pasti kan mulai ada pemikiran, ini jauh loh perbedaannya Banget ya. gitu kan. Apakah bisa dengan 15 minggu menjadi talenta digital yang bisa diserap? Jawabannya bisa gitu kan, dan sudah dibuktikan bisa gitu. Nah kalau untuk yang metode lain akan lebih lama ya, nggak 15 minggu gitu, tapi ya tidak sampai setahun. Nggak nyampe. Jadi ntar teman-teman bisa lihat tergantung kebutuhan lagi. Kalau memang bisa ada waktu, karena gini banyak juga mereka yang memutuskan untuk stop bekerja. Ada loh yang kayak resign, and then bener-bener udah mau shifting gitu, dedikasi banget untuk mengikuti program ini. Nah, ada yang Brian mau tambahin tentang program di Job Connector mungkin yang aku lupa? Keunggulannya dong pastinya. Keunggulannya ya. Ya kalau karir support kan nanti kan another session with Purwadika Career Network. Karena juga banyak yang nanya nih tentang career support. Kayak contohnya pertanyaan, masih banyak juga yang nggak tahu kalau selama kalian menjadi alumni Purwadika gitu kan, Purwadika Career Network Service ini adalah untuk kalian terus gitu loh. Kita akan terus bantu untuk mengkoneksikan. Nah, cuma memang program ini bukan job guarantor ya kan. Bukan. Ini adalah job connector. Adalah kita menghubungkan para alumni dengan hiring partner karena dua-duanya masih punya hak ya, Bray. Oh iya. Kadang-kadang kan hiring partner yang mau, alumninya tidak mau. Kadang-kadang alumninya mau, ya hiring partner tidak cocok. Jadi memang ini adalah satu tantangan juga sih. Betul. Cuma memang namanya bekerja ya kita nggak bisa paksa begitu ya. Iya dong. Karena ada hak pilih ya. pilih masing-masing seperti itu. I think cukup untuk session kali ini. Thank you so much Brian. Semoga menjelaskan buat teman-teman yang masih punya pertanyaan untuk program Job Connector, masih ada yang kurang nih mau menanyakan lagi, feel free untuk drop di komen atau DM di Instagram Purwadika, dan kita akan senang sekali kalau misalnya kita perlu buat another session, kita akan jawab pertanyaan teman-teman semua. Thank you semua. Bye.